Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas daring. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang prediksi soal analogi atau padanan kata atau padanan hubungan. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Oke, subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, kita langsung ke soal yang pertama ya. Jadi teman-teman, untuk soal analogi ini tipsnya ya, jadi kita masukin pilihan jawaban ke dalam pertanyaannya, kemudian kita coba membuat menjadi sebuah kalimat ya, apakah itu masuk akal atau tidak gitu ya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama ya. Ulat berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan berudu atau kecebong ya. Kita masukkan pilihan A, B, C, D-nya ya. Ulat, bulu, kolam, kecebong ya. Kurang tepat ya, ulat ada bulunya, kolam harusnya ada air misalnya gitu ya. Jadi ini salah ya yang A. Kemudian ulat, larva ya. Sebelum jadi ulat, larva, sebelum jadi ikan, kecebong ya. Kurang tepat ya, kecebong itu bukan ikan ya, tapi kata ya. Kemudian ulat, kupu-kupu. Setelah jadi ulat menjadi kupu-kupu ya. Setelah ulat, kupu-kupu. Setelah kata hijau, kecebong. Oke. Kurang tepat ya. Ulat, kupu-kupu, kata hijau, kecebong. Kebalik ya, harusnya kecebong kemudian kata hijau. Jadi yang C ini salah ya. Kemudian ulat di pohon, enceng gondok di berudu. Oke, kurang tepat ini ya. Enceng gondok ada di air ya harusnya ya. Ulat sebelumnya kepompong, kemudian kata sebelumnya kecebong. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita masukin ya jawabannya itu ke soalnya, kemudian kita buat kalimat. Oke, soal yang kedua. Menguap berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan sakit ya. Menguap kemudian istirahat, panas badan kemudian sakit. Kurang pas ya. Apa hubungannya menguap kita istirahat ya? Tidak tepat ya, menguap karena lelah, dokter karena sakit. Oke, salah ya. Kemudian menguap karena mengantuk, demam karena sakit. Oke, masuk akal ya yang C ini, kita simpan dulu. Menguap kemudian tidur, istirahat kemudian sakit. Kurang tepat ya. Istirahat sakit tidak pas ya. Menguap di tempat tidur, obat di sakit. Ini juga kurang tepat ya. Kurang tepat ya. Sehingga benar jawabannya adalah yang C. Jadi kita menguap karena mengantuk, kita demam karena sakit. Oke. Nomor 12 ya. Kaku berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan karet. Kaku itu tongkat, gelang itu karet ya. Oke, kurang pas ya. Kayu itu tongkat ya, harusnya gitu. Yang B. Kaku itu batu, yang lembut itu karet. Kurang pas ya, harusnya elastis ya. Yang kaku itu besi, yang lentur itu karet. Oke, bisa jadi ya, kaku yang sifatnya kaku adalah besi, yang sifatnya lentur adalah karet. Oke, kita simpan dulu ya. Kaku, kaki, fleksibel, karet. Kaku, kaki, fleksibel, karet. Kurang pas ya ini untuk kaki ya. Kaku itu kayu, kaku itu dari kayu, lateks itu terbuat dari karet. Kurang pas ya ini. Kaku, kayu nggak ada hubungannya. Yang lebih pas ini ya, lebih tepat yang C. Jadi yang kaku itu adalah sifatnya besi, lentur itu adalah sifatnya karet. Oke. Selanjutnya, sakit berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan makan ya. Sakit ke dokter, kalau sakit makan ya. Kalau sakit ke ini nggak ada hubungannya ya. Yang tepat, sakit kita makan, lemah kita makan. Oke, kurang pas. Kita sakit berobat, kalau lapar kita makan. Oke, ini lebih masuk akal ya. Jadi kalau kita sakit kita berobat, kalau kita lapar kita makan. Oke. Kalau sakit berobat, gemuk makan ya. Tidak ada hubungannya ya. Kemudian kita sakit itu pasien, gizi itu makan. Ini juga terlalu jauh. Jadi jawabnya adalah yang C ya. Sakit berobat, lapar makan ya. Marah berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan ledakan ya. Marah menyebabkan kerusakan, peledak menyebabkan ledakan. Belum tentu ya. Ini kurang pas untuk marahnya. Kemudian marah, amuk, letupan, ledakan ya. Marah atau amuk, letupan sama dengan ledakan. Oke, kita simpan dulu ya. Marah karena emosi, bom karena karena emosi, bom menyebabkan ledakan. Tepat ya, marah karena emosi, ledakan karena bom. Bom karena ledakan, ini terbalik ya. Ledakan karena bom harusnya ya. Yang D, marah karena tidak puas, teror karena ledakan. Kurang pas ya, terbalik ya ini.
marah karena hawa nafsu, panas karena ledakan. Ini juga kurang pas ya. Marah disebabkan karena hawa nafsu, panas disebabkan oleh ledakan. Oke, kurang pas ya. Kerusakan disebabkan oleh ledakan ya, harusnya gitu ya yang E. Jadi lebih tepat ini yang B ya teman-teman. Jadi kita marah itu sama dengan amuk, letupan sama dengan ledakan. Oke, jadi teman-teman yang punya argumen yang berbeda silahkan komen di bawah ini ya, dan kemudian berikan pendapatnya. Oke, dan jangan lupa teman-teman ya untuk subscribe. Oke, selanjutnya ya, lapangan bola berhubungan dengan titik-titik, sebagaimana titik-titik berhubungan dengan dekorasi ya. Lapangan bola tribun, kemudian bunga dekorasi. Lapangan bola di situ ada tribun, kemudian bunga, ada dekorasi. Kurang pas ya ini untuk bunganya ya. Lapangan bola ada pemain bola, seniman ada dekorasi. Ini juga tidak sesuai ya. Lapangan bola bersepatu, kalau bercahaya dekorasi ini juga terlalu jauh. Lapangan bola ada wasit, tukang foto ada dekorasi. Ini juga kurang pas ya. Kemudian lapangan bola ada tiang gawang. Oke, di lapangan bola ada tiang gawang. Kemudian di panggung ada dekorasi. Oke, jawabannya adalah yang E. Bayi berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan dewasa. Bayi berjalan, anak dewasa ya. Setelah bayi belajar berjalan, anak belajar dewasa. Kurang pas ya. Bayi itu lemah, kalau kuat itu dewasa. Terbalik ya, kalau dewasa itu kuat. Bayi, kemudian anak. Setelah bayi menjadi anak, setelah remaja menjadi dewasa. Oke, bisa jadi kita simpan. Bayi itu belajar, kalau muda dewasa. Kurang pas ya, ini muda dewasa. Bayi itu belajar merangkak, kemudian pemuda belajar dewasa. Kurang pas juga ya untuk pemuda ini, jadi lebih tepat yang C. Jadi bayi berhubungan dengan anak ya. Setelah bayi itu anak fasenya ya. Setelah remaja itu dewasa. Oke. Selanjutnya, vonis berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan pertandingan ya. Vonis itu karena tuntutan, juara karena pertandingan. Oke, berbeda ya, tidak sepadan ya ini. Kemudian vonis dari peradilan, kemudian hasil vonis itu berasal dari peradilan, kemudian hasil berasal dari hasil pertandingan. Vonis dilakukan oleh pengacara, kurang tepat ya ini. Kita simpan dulu ya yang B ya. Kemudian wasit itu berhubungan dengan pertandingan ya. Ini kurang tepat ya ini. Vonis itu kan dari hakim ya. Vonis itu menyebabkan penjara, piala menyebabkan pertandingan ya. Terbalik ya. Kemudian vonis itu dari hakim, supporter itu dari pertandingan. Vonis oleh hakim, kurang pas juga ini ya, supporter ya, tidak sepadan ya. Jawabannya yang B ya. Vonis itu dari peradilan, kemudian hasil itu dari pertandingan. Oke, itu yang lebih masuk akal ya. Silakan teman-teman yang tidak setuju boleh komen di bawah ini ya. Nomor selanjutnya, toko berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan ikan. Toko ada kasir, akuarium ada ikan. Oke, ya ini masuk akal, kita simpan. Toko ada pembeli, cacing ada ikan. Toko kemudian ada pembeli, cacing ada ikannya, ini gak masuk akal ya. Toko atau supermarket, paus atau ikan, bukan ya, paus adalah jenis ikan ya. Toko ada makanan, pancing ada ikan ya. Ini juga tidak sepadan ya ini. Toko pakaian, bakar ikan. Nah ini caranya, ini beda ya. Yang paling tepat itu ya, kita yang A tadi ya. Di toko ada kasir, di akuarium ada ikan. Oke, jawabnya adalah A. Bumi alarm berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan api. Ini bukan bumi ya ini ya, ini salah ketik ya, ini adalah bunyi ya, bunyi ya. Bunyi alarm berhubungan dengan sinyal, air berhubungan dengan api. Oke, ini tidak sama ya, salah. Alarm itu adalah peringatan, kemudian kalau padam itu api. Kan tepat ya, kebakaran ya lebihnya. Bunyi alarm itu adalah suara, abu adalah api ya. Bunyi alarm menghasilkan suara, abu menghasilkan api. Kurang pas ya. Bunyi alarm tanda kebakaran ya, arang itu tanda api. Kurang pas juga ya untuk arang nih ya. Bunyi alarm menunjukkan bahaya, asap itu menunjukkan adanya api. Oke, ini yang paling tepat yang E. Oke ya, jadi yang tepat E ya teman-teman. Coba teman-teman kalau punya jawaban yang lain ya silahkan komen di bawah ini.
Oke, menurut saya yang paling pas tuh yang E ini ya, bunyi alarm itu tanda bahaya. Ini kalau ada asap itu berarti tanda bahwa ada api gitu ya. Peluit berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan prajurit ya. Peluit dipakai oleh wasit, senjata dipakai oleh prajurit. Oke, masuk akal ya, kita simpan dulu. Peluit polisi, kemudian kalau markas prajurit. Padahal ini alat ya, harusnya kalau prajurit tadi ya senjata ya, ini kurang tepat untuk markas. Peluit itu karena ada penalti, desersi karena prajurit, kurang tepat ya, ini desersi. Peluit itu dari permainan, perang dari prajurit. Oke, kurang pas ya ini kata perangnya ya. Peluit dari kereta, pasukan dari prajurit, ini juga berbeda ya, tidak sepadan. Jadi jawabnya adalah yang A ya. Peluit itu alat dari wasit, kemudian kalau senjata itu alat untuk prajurit. Oke, gitulah teman-teman ya soal analogi kali ini yang sudah kita bahas. Jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.